Soichi yang melihat kondisi Ryo yang tidak karuan, ia berupaya untuk merawatnya dan saya melihatnya agak geli karena lanang rawat lanang. Tapi harus bagaimana lagi kalau bukan Soichi sang MC, ia siapa lagi? Bukannya ke rumah sakit, ia malah ke tempat Sakaki. Karena sepertinya Ryo memiliki alasan lain, yaitu seperti yang dijanjikan Sakaki yang saat itu ia teringat apa yang dikatakannya. Bahwa Sakaki yang merasa hidupnya senasib dengan Ryo, ia ingin mengajak Ryo hidup bersamanya alias membina rumah tangga. Sementara Junichitri mengetahui fakta tentang Tsukasa yang menjadi dalang pembunuhan Hanamura dan kini rencana pembentukan ulang Junichitri ditangguhkan. Beralih ke Sawaki, seusai ia mengetahui tentang manusia dengan kekuatan si pria kegelapan, kini ia lanjut untuk permintaan berikutnya. Namun sebelum itu Sawaki bertanya, "Kenapa engkau memilihku?" Kemudian si pria gelap merespon, "Kau tidak dipilih olehku, melainkan oleh tanganmu sendiri yang membuktikan dirimu pantas untukku. Yang pertama muncul di dunia ini setelah membunuh Agito yang pertama." Nah, sepertinya sosok Agito tidak hanya tunggal, melainkan ada banyak varian lainnya. Kemudian di sini terungkap bahwasanya Sawaki merupakan manusia yang pertama kali yang menarik perhatian si pria kegelapan. Karena mungkin Sawaki pernah melakukan sesuatu yang tidak sengaja atau bahkan ia sendiri tidak mengetahuinya ketika ia membunuh Agito. Lantas, bagaimana cara ia membunuh sosok Agito terdahulu? Karena secara sepertinya Sawaki hanya manusia biasa, dan untuk sosok Agito pertama itu sendiri apakah sama dengan perubahan wujud Soichi? Yang jelas semua misteri ini akan terungkap pada waktunya. Usai mendengar ucapan si pria kegelapan tentang pembunuhan Agito yang pertama, nampaknya ia ketrigger dengan ucapan tersebut dan kemudian ia lanjut untuk permintaannya, yaitu ia menginginkan sebagian kekuatan dari si pria kegelapan untuk melepaskan sesuatu yang entah itu apa, dan kemudian si pria kegelapan mengabulkan permintaan Sawaki. これで君は二度と津上正一に Dan benar saja, rupanya Sawaki adalah Sugami anjir maksudnya, karena di beberapa episode sebelumnya ia sempat hampir melakukan kesalahan ketika menulis nama daftar pengunjung. Yang awalnya Soichi Sugami malah menjadi Tetsuya Sawaki. Ketika scene yang memperlihatkan Sawaki melihat Soichi, ini menyiratkan bahwa Sawaki mengenal Soichi. Dan jika nama mereka tertukar, lantas apa yang terjadi sebenarnya? Kini Sawaki memiliki tanda di lengannya sama seperti si pria kegelapan. Ketika ia mendengar nama Soichi Sugami yang merupakan namanya sendiri, terlihat Sawaki begitu kesal mendengarnya, entah karena apa yang membuatnya telah membuang nama tersebut. Dan seketika itu, entah karena apa lagi, tiba-tiba si pria kegelapan menangis. Bodoh amat lah. Beralih ke Soichi yang meminta bantuan Mana dan Taichi untuk menggantikannya menjaga toko roti, karena Soichi mencemaskan keadaan Ryo dan akan kembali merawatnya. Namun tanpa sepengetahuan Soichi, Ryo mendapat bisikan gaib untuk menyerang Soichi. Akan tetapi dengan kondisi demikian, sepertinya tidak memungkinkan untuk melakukannya, hingga Soichi pun pergi lagi. Di tempat lain, Sakaki ternyata berada di sebuah apartemen bersama dengan si Mbak Kacamata, dan terlihat pintu keamanan cukup ketat. Usai si Mbak Kacamata membuka pintu untuk rekannya, ternyata Simba ini usai nge-hack situs milik Departemen Kepolisian yang mana ia mengambil informasi tentang penangkapan Agito. Itu berdasarkan permintaan dari Sakaki, dan seketika itu diperlihatkanlah sebuah kekuatan telekinetik dari Sakaki yang mengambil semua lembaran informasi tersebut. Si pria yang merupakan rekan dari Simba Mbak Kacamata ini, ia mengatakan semenjak insiden Akatsuki, cepat atau lambat hal demikian ini akan terjadi, dan kini Agito sedang menyebar, dengan kata lain kekuatannya mulai bangkit. Ternyata hal inilah yang membuat Sakaki menjadi incaran Anon. Namun ketika itu sepertinya kemampuan Sakaki belum sepenuhnya bangkit. Nah, inilah alasan kenapa Seiko yang juga sempat menaiki kapal Akatsuki yang ikut menjadi incaran Anon, yang padahal ia tidak memiliki tanda-tanda kekuatan supernatural, karena pada saat itu mungkin kekuatannya belum bangkit. Dan untuk kedua orang ini sepertinya dari sebuah organisasi misterius yang mungkin saja sedang meneliti kekuatan tentang Agito beserta penyebarannya, yang sepertinya kekuatan Agito itu sendiri mungkin hanya dimiliki oleh beberapa orang yang sempat menjadi penumpang kapal feri Akatsuki. Usai membaca data tentang penangkapan Agito, Sakaki nampaknya akan melakukan sesuatu. Ozawa dan Hikawa berniat mentraktir Hojo karena mereka nampaknya merasa peduli tentang masalah yang usai menimpanya, yaitu terkait kasus Tsukasa. Namun detektif yang satu ini tetap lunak dan sombongnya minta ampun seperti biasanya demi menutupi image-nya agar tidak terlihat gampangan. Ia menolak tawaran Ozawa. Alhasil Ozawa nyesel deh udah memperdulikannya.
Kembali beralih ke Sakaki yang sedang menuruni lantai dengan sebuah lift. Ketika melewati lantai 2, ia dihampiri oleh Sawaki yang berjalan dari ruang cahaya yang begitu terang. Sakaki pun dibuat tak sadarkan diri ketika Sawaki memperlihatkan lambang di lengannya. Beberapa saat kemudian terlihat lift masih pada posisi lantai 2. Sawaki mengatakan pada Sakaki yang telah sadarkan diri bahwa kekuatan yang dimilikinya sebenarnya masih sangatlah kecil. Namun kini telah dibangkitkan sepenuhnya dan sepertinya Sawaki ingin mengetahui bagaimana Sakaki menggunakan kekuatan Agito. Setelahnya ia kembali ke ruang cahaya, atau mungkin itu sebuah dimensi alternatif yang membuatnya bisa pergi ke berbagai tempat dengan kekuatan yang diberikan si pria kegelapan yang di luar pemahaman manusia. Beralih ke Soichi yang didatangi seorang pria tua yang sepertinya pemilik ruko yang sudah melakukan perjanjian dengan Hanamura, yang mana ia meminta Soichi untuk segera membereskan semua barang dagangannya karena di musim panas tempat tersebut akan menjadi kedai ramen. Di lain tempat, seorang pria didatangi oleh Sakaki yang kini bersetelan serba hitam dan dengan kekuatan telekinetiknya ia membunuh pria tersebut. Penampilan Sakaki mengingatkan saya pada villain cewek di seri Kuga yang paling dark. Vibe-nya ini mirip banget dengan si Bemiu, karena bagaimana tidak, Sakaki memiliki kesamaan, yaitu dari gelang yang ia kenakan, rambut panjang poni, serta bersetelan serba hitam dan juga sorotan lampu dari belakang. Ini bisa dikatakan Bemiu versi Agito sih. Oke, lanjut. Sakaki kini sudah berada di tempat yang berbeda dan kembali melakukan pembunuhan dengan kekuatan telekinetiknya. Dan singkat cerita, dilakukanlah olah TKP. Korban yang tewas di dalam mobil bernama Nakano Burokazu yang merupakan regu tembak pasukan khusus dalam operasi penangkapan Agito. Serta diketahui organ dalam korban hancur. Dan metode pembunuhan ini tentunya sama seperti pembunuhan Nobuyuki 2 tahun lalu. Beberapa saat setelahnya, usai melakukan olah TKP pada kedua korban, ternyata kedua korban memiliki kesamaan yang mana mereka anggota regu polisi huru-hara yang ikut andil dalam penangkapan Agito. Sementara Hojo akan menuju ke TKP yang berbeda tempat karena ada beberapa korban lainnya dan tanpa diduga Hojo ikut menjadi sasaran serangan Sakaki. Ketika Hojo hampir terbunuh, muncul 3 anon di lokasi tersebut, yang salah satu dari mereka seperti ratu dari anon sosok macan tutul. Ia Pantheras Magistra, dengan bawahannya Pantheras Rubeo dan Pantheras Sainis. Magistra terlihat memerintah salah satu bawahannya untuk menyerang Sakaki. Dengan telekinetiknya, Sakaki hampir membunuh anon, namun sepertinya kemampuan tersebut terbatas, hingga Sakaki berupaya untuk kabur, dan secara bersamaan Soichi tiba di lokasi. Namun ia tidak sempat untuk berbicara dengan Sakaki karena harus mengurus si macan tutul, dan pertarungan pun dimulai. Usai mengalahkan salah satu anon, kini si Magistra pun turun tangan dengan si Rubeo, hingga Soichi dibuat kewalahan menghadapi kedua anon ini. Namun ketika ia berhasil mematahkan salah satu pedang milik si Rubeo, Magistra pun memutuskan untuk mundur dari pertarungan. Di sisi lain, Mana mendatangi kediaman Soichi yang sepertinya ada keperluan. Ryo yang sedari tadi mendapatkan bisikan gaib untuk melakukan serangan, terlihat ia berusaha mengendalikan tubuhnya. Dan tanpa sepengetahuan Mana, akhirnya Mana selamat dari ancaman tersebut dan pergi meninggalkan kediaman Soichi. Esoknya terungkap bahwa motif Sakaki membunuh beberapa orang polisi anti huru-hara yang tergabung dalam operasi penangkapan Agito semata-mata karena ia dendam atas kematian Ryo yang merupakan orang terkasihnya. Yang
padahal Ryo belum mati. Kemudian si pria ini menyarankan agar tak semena-mena menggunakan kekuatan tersebut, namun Sakaki malah mengerjainya. Beralih ke unit C3, Hikawa semalam menemukan Hojo dalam kondisi sekarat, namun kini keadaannya sudah membaik dan sedang kembali bertugas untuk memeriksa lokasi kejadian semalam. Di sini terungkap berdasarkan keterangan Hojo bahwasanya mereka mengetahui yang menyerang Hojo adalah seorang wanita dengan kekuatan supernatural yang bernama Aki Sakaki, orang yang sempat dikawal Hojo, yang juga ia terlihat saat rencana penangkapan Nagito dilakukan. Namun mereka nampaknya tidak mengetahui keberadaannya beserta motif pembunuhannya terhadap anggota penangkapan Agito. Berdasarkan laporan kejadian semalam, Anon menyerang Sakaki yang membuat Hojo ironisnya seperti diselamatkan Anon. Tapi ini membuktikan teori Hikawa bahwa Anon menyerang orang yang memiliki kekuatan supernatural. Dan kini mereka berasumsi kekuatan supernatural mungkin saja memiliki potensi kekuatan besar yang tersembunyi yang membuat Anon takut akan adanya potensi tersebut. Mana kembali mengunjungi Soichi yang rupanya ia mengkhawatirkan Soichi semenjak kejadian semalam. Namun Soichi tidak memperkenankan Mana untuk masuk. Ia malah menyuruhnya pulang karena Soichi tidak ingin Mana ketakutan ketika melihat kondisi Ryo. Setelahnya Soichi dikejutkan dengan Ryo yang telah pulih dan kemudian mereka saling memperkenalkan diri. Ketika Soichi menanyakan alasan Ryo kembali ke tempat Sakaki, Ryo mengatakan bahwa Sakaki ingin hidup bersamanya. Alhasil ini membuat cinta Soichi bertepuk sebelah tangan. Sadar akan hal tersebut, Soichi pun mundur. Bukan berarti kalah, namun ia percaya bahwa pria sejati tidak akan mengemis cinta. Anjay badah. Beralih ke Hojo yang teringat kejadian semalam, yang jika tidak melihatnya sendiri maka ia tidak akan percaya sepenuhnya tentang manusia yang memiliki kekuatan supernatural, yang mana masa depan manusia dengan potensi tersebut tentunya akan menjadi lebih baik, namun itu tergantung penggunanya. Hojo melihat secara keseluruhan manusia pada dasarnya baik. Alasannya sederhana, karena ia merasa dirinya orang baik. Mendengar pendapatnya ini membuat Hikawa agak sedikit melongo. Tanpa mereka sadari, Aki rupanya sedang mengawasi dan akan kembali melakukan serangan. Tapi ia menggagalkan aksi tersebut karena merasakan kehadiran Anon Rubeo. Soichi yang merasakan kehadirannya, dengan segera ia menuju ke TKP. Rupanya Sakaki berhasil menghentikan serangan si Rubeo hingga akhirnya bertemu dengan Soichi. Kemudian Aki membicarakan tentang kebohongannya pada Soichi, bahwasanya Aki tidak memiliki hubungan spesial apapun dengan Soichi. Itu semata-mata Aki hanya ingin Soichi melindunginya dari incaran Anon, karena ia mengetahui bahwa Soichi adalah sosok Agito. Namun untuk sekarang ini Aki bisa melindungi dirinya sendiri. Kemudian Aki memberikan sedikit saran pada Soichi, bahwasanya akan lebih baik jika Soichi tetap amnesia, karena jika ia mendapatkan kembali ingatannya maka Soichi akan melihat dunia bagai neraka. Namun hanya itu saja yang Sakaki katakan. Kemudian Soichi mengantar Sakaki ke kediamannya untuk mempertemukannya dengan Babang Ryo. Bukannya senang melihat Ryo yang masih hidup, Sakaki malah kabur. Ryo pun mengejarnya, seraya mengharap Sakaki untuk kembali bersamanya. Namun Sakaki nampaknya tidak bisa menuruti keinginan Ryo karena ia masih ada urusan dengan beberapa orang, yaitu dengan tim penangkapan Agito, terutama pemimpinnya yaitu Toru Hojo. Dan benar saja ia kembali menyerang Hojo beserta Hikawa yang ikut menjadi sasaran. Usai menghabisi mereka, si Rubeo kembali muncul dan menyerang Sakaki. Mengetahui Sakaki yang dalam bahaya, Ryo pun kemudian berupaya menolongnya dan seperti biasa pertarungan pun dimulai. Di sela-sela pertarungan, Sakaki rupanya diserang oleh Anon Magistra. Ia dicekik hingga mati dan Soichi nampaknya terlambat. Ia tidak sempat menyelamatkan Sakaki. Beralih ke pertarungan Ryo, tak hanya memiliki cakar yang bisa memanjang dari bagian lengannya, ternyata ia juga bisa mengeluarkan sebuah cambuk. Yang jadi pertanyaan, lantas dari mana Ryo mengetahuinya ya? Apakah mungkin di belakang layar Ryo mempelajari kekuatan Gills itu sendiri? Hal ini berbeda dengan seri Kuga, yang mana setiap senjata maupun power up dari sang MC itu sendiri tentunya ada penjelasan secara mendetail, hingga yang nonton juga paham asal-usul dari senjata maupun kekuatan yang didapatkan. Lanjut ke pertarungan, lagi-lagi kedua rider ini bertarung bersama di tempat yang berbeda. Ryo mengalahkan Rubeo dengan heel claw-nya, sementara Soichi mengalahkan si Magistra dengan rider kick.
Usai pertarungan, Soichi menghampiri Sakaki untuk memastikan keadaannya, dan benar saja ternyata ia sudah tak bernyawa. Namun di sini timbul sebuah kesalahpahaman antara Ryo dan Agito, yang mana ketika Ryo melihat Agito membaringkan Sakaki, seketika itu ia mengamuk dan menyerang Agito karena ia menganggap sosok Agito telah membunuh Sakaki. Alhasil terjadilah pertarungan sengit antar sesama rider. Beberapa saat setelahnya, Hikawa mendapat informasi dari timnya bahwa G3 System akan diluncurkan karena berdasarkan laporan RT setempat, warga dibuat resah dengan adanya duel sengit Agito dan makhluk misterius aka Gills. Oleh karena itu, Hikawa selaku pengguna G3 akan segera menuju ke TKP, dan tak menunggu waktu lama, akhirnya Rider G3 pun muncul membantu Agito dan dimulailah battle threesome. Gills dengan amarahnya yang luar biasa mampu memukul mundur G3 dan Agito, tapi Agito di sini sepertinya memang tidak berniat bertarung, jadi ia mungkin terlihat lemah. Ia sebenarnya hanya ingin menenangkan Gills, sementara G3 yang berniat untuk menghabisi Gills, tubuhnya malah mengalami kerusakan hingga mengalami cowak pada bagian topeng. Alhasil G3 System sudah tidak layak tarung. Melihat keadaan tersebut, Soichi pun berupaya untuk mundur sembari membawa Hikawa kabur. Agito. Kini Ryo kembali galau, yang padahal lagi sayang-sayangnya nemu seseorang yang ia cintai. Namun kini ia telah pergi dan tak akan kembali. Mungkinkah suatu saat nanti Ryo menemukan kembali seseorang yang ia cintai lagi? Teuing atuh. Yang pasti sekarang Ryo sangat dendam dengan sosok Agito yang ia anggap telah membunuh Sakaki. Dasar sujonan beralih ke unit G3 yang sedang melihat tayangan ulang rekaman pertarungan. Wujud Gills mereka anggap lebih kuat dari Anon. Ozawa yang melihatnya, ia berpendapat itu seperti sebuah ledakan emosi. Kemudian Hikawa mengatakan ini kali keduanya ia bertarung dengan sosok tersebut semenjak rencana penangkapan Agito. Hikawa merasa makhluk tersebut sama seperti Agito yang memiliki naluri manusia. Namun sampai saat ini Hikawa masih belum mengetahui identitas dari kedua rider tersebut. Sementara kini G3 System mengalami kerusakan parah karena memang dari rancangannya hanyalah prototip, yang mana di episode awal G3 terinspirasi dari sosok makhluk nomor 4 alias Kuga. Kini Ozawa berupaya untuk membuat G3 System yang baru berdasarkan data yang selama ini ia dapatkan semenjak Hikawa memakainya. Kemudian dilakukanlah rapat untuk pembuatan sistem anti Anon yang baru. Rupanya G3 System terbaru yang akan dirancang Ozawa bernama G3X. Namun ternyata Hojo juga ikut mengajukan proyek sistem anti Anon bersama timnya. Ia menyebutnya V1, yang mana setap perancangannya terdiri dari beberapa teknisi top Jepang, dan terlihat Ozawa mengenal salah satu dari mereka, yaitu Kosuke Takamura. Di lain tempat, Anon varian lain muncul. Ia Lord Apis Vespa. Ia membunuh wanita kantoran, dan terlihat dinding sekitar muncul struktur seperti sarang lebah. Ozawa mendatangi laboratorium Profesor Takamura. Rupanya si bapak ini mentor dari Ozawa di perkuliahannya dahulu, dan Ozawa merupakan salah satu muridnya yang paling jenius dengan IQ lebih dari 180. Tujuan kedatangannya yaitu ia ingin meminta pendapat Profesor terkait proyek G3X. Namun nampaknya si Profesor enggan memberikan sedikit ide untuk proyek tersebut karena ia rasa G3X lebih sempurna dari V1, dan seharusnya orang jenius seperti Ozawa yang hampir setara dengannya harus bisa menyelesaikannya sendiri. Sementara Soichi kini kembali ke keluarga Misugi, dan semenjak kehilangan Sakaki, ia selalu terlihat murung. Usai mengantarkan berkas ke kampus yang diminta Profesor Misugi, ia ditemui Ozawa yang ketika itu mereka pernah bertemu di rumah sakit. Saat pertama kali Ozawa melihat Soichi, ia memang nampak tertarik dengannya, tapi bukan suka, melainkan karena kepribadiannya yang unik, santai, dan terlihat tidak memiliki beban hidup. Meski hanya sekedar mengobrol, tapi Ozawa nampaknya menemukan sesuatu dalam diri Soichi. Malamnya, Anon Lord Apis Melitus yang merupakan rekan Anon yang muncul sebelumnya, yang memiliki kemampuan yang sama, ia membunuh seorang pemuda dan membenamkan jasadnya pada sebuah langit-langit gedung.
Usai dilakukan olah TKP, tentunya Hikawa dan Hojo ingin segera menyelesaikan proyek mereka, serta melihat potensinya dalam mengalahkan Anon. Esoknya sebelum ke tahap penggunaan, dilakukanlah simulasi G3X terlebih dahulu. Sementara itu di lain tempat, Billord Apis kembali mendapat target berikutnya, yaitu seorang wanita kantoran, dan diikuti kedua polisi yang sedang mengawalnya. Wanita tersebut selamat, namun kedua polisi malah terbunuh, dan pada saat itu Soichi yang telah move on dari kegalauannya, ia pun segera meluncur ke TKP. Usai melakukan simulasi, Hikawa nampaknya keteteran. Terlihat monitor menunjukkan peringatan inisiatif AI aktif, dan kemudian ia pun pingsan. Sementara Soichi diserang Anon Billord Apis dengan menggunakan mode flame bomb, hingga tebasan pedangnya memotong salah satu tanduk yang sepertinya sebagai antena yang berfungsi untuk sensor pendeteksi miliknya. Dan kemudian ia pun kabur. Singkat cerita, setelah pertarungannya dengan Agito Flame Bomb, Billord Apis kembali melakukan aksinya. Namun ketika dilakukan olah TKP, diketahui para korban yang dibunuhnya sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Berdasarkan informasi dari petugas di lapangan, usai bertarung dengan Agito, sepertinya Anon mengalami luka yang cukup parah hingga membuatnya tidak bisa menentukan targetnya. Tentunya hal ini disebabkan karena ia kehilangan salah satu dari tanduknya. Kondisi tubuh Hikawa yang usai melakukan simulasi G3X nampaknya mengalami cedera yang cukup parah karena pada G3X terdapat fungsi AI yang secara otomatis membuat penggunanya melakukan serangan balik ketika menghadapi musuh. Ini telah dijelaskan di scene sebelumnya yang memperlihatkan monitor di ruang simulasi dengan tampilan inisiatif Artificial Intelligence aktif. Dengan kata lain, G3X memiliki keinginannya sendiri dan penggunanya tentu harus selaras dengan fungsi tersebut. Sedangkan pergerakan Hikawa sepertinya masih kaku serta terlalu mengeluarkan banyak energi. Hal inilah yang menyebabkan tubuhnya menjadi babak belur hingga Ozawa memberi keputusan pada Hikawa untuk beristirahat dan tidak diperkenankan untuk menggunakan G3X. Lantas siapa yang akan menggunakannya? Tentu saja Ozawa telah menemukan seorang calon yang cocok dengan G3X, yang jelas bukan Omuro. Secara bersamaan terdengar bunyi peringatan kemunculan Anon, dan seketika itu Ozawa bersama tim dikejutkan dengan V1 sistem yang mulai dioperasikan. Penampilan pertama dari V1 atau Victory One sepertinya direferensikan dari tokusatsu di tahun 90-an, yaitu Jiban, yang premis serial ini sebagian didasarkan pada karakter Robocop dari Amerika. Seperti biasa, Hojo cenderung pamer pada Ozawa demi ketenarannya, yang mana V1 masih dalam tahap uji coba, tapi ia malah menggunakannya tanpa izin. Namun dia berhasil menyelamatkan warga sipil dan mengusir Anon. Hikawa yang penasaran dengan orang yang direkomendasikan Ozawa untuk menggunakan G3X, kemudian ia diajak ke kediaman Misugi. Tentu saja orang tersebut adalah Soichi. Saking gak terimanya dengan keputusan Ozawa, ia sampai-sampai terlihat panik. Lalu Ozawa mendiskusikan hal tersebut serta menjelaskan pada Soichi tentang G3X. Menurut Ozawa, Soichi bakalan cocok dengan G3X karena Soichi terlihat memiliki pembawaan yang santai dan tanpa beban, tidak seperti Hikawa yang gerusa-gerusu serta kaku. Dan ketika Soichi mengatakan pada Hikawa yang terlalu banyak mengeluarkan energi saat mengambil suguhan tahu, Hikawa merasa tertantang untuk mengambilnya, namun pada akhirnya malah berantakan. Bagi Ozawa di sini tentunya terlihat jelas siapa yang cocok menggunakan G3X, dan dia berharap Soichi mempertimbangkan tawarannya. 甘いな。君は黙って見てればいいんだ。無駄に力入れちゃ。無駄な力。 Ozawa mendapat respon buruk dari petinggi eksekutif tentang rekomendasi calon pengguna G3X karena berdasarkan data, Soichi tercatat pada laporan investigasi. Ia pernah ditahan atas tuduhan pembunuhan Tomoko Miura. Tentu ini menjadi keputusan yang rumit bagi pihak kepolisian. Sementara Hikawa nampaknya sedang berusaha latihan keras demi membuktikan pada Ozawa agar dapat memberikannya kesempatan sekali lagi untuk menggunakan G3X. Karena ia tidak terima jika Soichi yang menggunakannya. Dan setelah melihat kegigihan Hikawa, pada akhirnya ia menggunakannya kembali di sesi seleksi uji coba kedua sistem.
存じはありませんよ。 Usai melakukan uji coba, Hojo menodongkan pistol dengan maksud mengejek Hikawa karena ia bang jago yang bidikannya selalu tepat sasaran. Namun di saat itu sistem AI G3X aktif dengan sendirinya karena todongan pistol padanya dianggap sebagai ancaman. Alhasil tubuh Hikawa dikendalikan G3X untuk menyerang Hojo. G3X menyerang V1 hingga penggunanya terkapar dan terlihat jelas G3X di sini jauh lebih unggul. Bersamaan dengan kejadian tersebut, ia mendapat peringatan anon yang kembali menyerang korban dan dengan segera ia meluncur ke TKP. Begitupun dengan Soichi. Setibanya di TKP, nampaknya Agito terlebih dahulu yang telah sampai di lokasi. Kemudian setelahnya G3X menyusul. Di sela-sela pertarungan, ia menggunakan senjata GX-05 Cerberus mode Vulcan yang merupakan sebuah sniper senapan elektromagnetik yang menghasilkan 30 tembakan per detik dengan 120 peluru lapis baja super keras. Si B-Lord yang terganggu pertarungannya akibat tembakan beruntun, ia berupaya menyerang G3X, namun karena kekuatan tembakannya cukup kuat, B-Lord berhasil dikalahkan. Dan ketika Agito mendekat, ia malah ikut menjadi sasaran serangannya. Untuk part berikutnya mungkin 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi kali ya, tapi nggak tahu sih, soalnya banyak urusan. Hehehe.